Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang dialami Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies. Akibatnya, Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Nasdem kian hari kian frustrasi dan tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk keluar dari jurang masalah. Masalah besar pertama yang dialami Nasdem adalah ditangkapnya Joni Plate karena dugaan korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun. Masalah besar kedua adalah kabar mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Dua menteri Nasdem sedang dalam masalah sehingga Nasdem mau tak mau harus mengalami pusing 7 keliling. Masalah lainnya adalah Anies yang tidak kunjung naik elektabilitasnya, meskipun sudah keliling ke puluhan kota untuk memperkenalkan diri sebagai capres. Anies terus menjadi langganan posisi ketiga di hampir semua survei, kecuali di polling abal-abal yang memenangkan Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang dialami Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies. Akibatnya, Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Saya percaya kalau PKS dan Demokrat sampai saat ini tidak berbuat banyak untuk Anies. PKS dan Demokrat baru akan habis-habisan jika AHY atau kader PKS menjadi cawapres Anies. Mereka butuh kepastian itu, tapi Nasdem mungkin protes dan Anies juga tidak kunjung deklarasi nama cawapres. PKS dan Nasdem sangat pintar hitung-hitungan untung rugi. Kalau mereka berjuang habis-habisan dukung Anies dan ternyata cawapresnya bukan yang mereka harapkan, sia-sia saja mereka jungkir balik. Wajar kalau kedua partai ini mendukung ala kadarnya, tidak maksimal dan sambil menunggu kepastian. Makanya ada kabar kalau selama Anies safari politik keliling Indonesia, Nasdem yang paling banyak keluar modal. Artinya PKS dan Demokrat pelit karena merasa tidak ada untungnya. Di awal-awal Anies diusung Nasdem, Anies rajin keliling Indonesia, kadang dengan pesawat jet pribadi milik oligarki. Mengajak orang ramai-ramai hadiri acara dengan iming-iming door prize yang menggiurkan, seperti motor, mobil, hingga umroh. Tapi semenjak Joni Plate ditahan, nyaris tidak ada kabar Anies safari politik. Entah karena kekurangan dana atau gimana, hanya mereka yang tahu. Jadi bisa dikatakan, parpol lain di koalisi perubahan bukan pelit, tapi hati-hati dan tidak mau rugi. Kalau keluar uang banyak, tapi ternyata tidak dapat posisi cawapres, percuma saja keluar uang. Anies saat ini terbukti bukan penyatu koalisi yang handal. Parpol saling cakar-cakaran akibat perebutan kursi cawapres dan Anies bukan kader partai. Tapi menurut analisis saya, PKS dan Demokrat itu mungkin mau mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Mereka tidak mau keluar banyak uang supaya tidak terjadi kelebihan bayar. Mereka sudah belajar dari banyaknya kasus kelebihan bayar di saat Anies jadi gubernur DKI. Mereka sudah tahu celah kebocoran terjadinya kelebihan bayar sehingga mereka keluar duit ala kadarnya atau secukupnya saja. Salah Nasdem sendiri kenapa mau berkoalisi dengan PKS yang memang pelit dari dulu. Banyak orang lebih percaya PKS suka menerima kardus, bukan memberikan kardus. Salah Nasdem sendiri, kenapa mau koalisi dengan Demokrat yang jelas-jelas ngotot mau AHY jadi cawapres. Jadi tidak perlu menyalahkan dua partai ini, tidak serius mendukung Anies. Kesalahan terbesar Nasdem sebenarnya adalah mengusung Anies sejak awal. Kalau Anda sudah menonton film The Flash, Barry Allen ingin mengubah masa lalu agar ibunya tidak terbunuh, supaya di masa depan dia bisa bersama ibunya. Hanya perkara satu kaleng tomat, terjadilah butterfly effect, di mana sebuah perubahan kecil menyebabkan riak-riak yang akhirnya menjadi kekacauan besar.
Barry Allen mengacaukan multiverse. Nasdem juga begitu, gara-gara bernafsu mengusung Anies. Lalu muncullah berbagai masalah yang membuat Nasdem pusing 7 keliling. Mungkin mereka menyesal kenapa dulu sangat ngotot mengusung Anies. Mereka bahkan tidak bisa mundur untuk memutar waktu kembali ke masa lalu. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak bisa memikirkan solusi out of the box dari sebuah permasalahan. Kalau dia tidak bisa safari politik karena masalah dana, setidaknya dia bisa menggunakan kaki. Sewaktu jadi gubernur DKI, Anies pernah bilang bahwa kaki adalah alat transportasi yang dimiliki semua orang. Jadi Anies tetap bisa keliling seluruh Indonesia dengan jalan kaki. Ini bakal sangat keren dan viral karena ada capres yang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke. Anies bakal jadi sorotan dan namanya makin dikenal sampai ke seluruh dunia. Dengan banyaknya masalah seperti itu, wajar kalau Anies nyungsep atau bahkan gagal nyapres. Tapi bagi pendukungnya yang rata-rata stres, itu adalah akibat dari upaya penjegalan terhadap Anies. KPK periksa Anies soal Formula E dibilang mau mengkriminalisasi Anies. Demokrat ketemu PDIP dibilang mau menjegal Anies. Presiden undang Ketua Umum Parpol Koalisi minus Nasdem dibilang sedang merencanakan cara menjegal Anies. Kubu KLB mengajukan PK terkait Demokrat dibilang mau menjegal Anies juga. Ini tidak ada bedanya dengan kubu Prabowo yang dulu suka bikin narasi bahwa ada upaya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuannya supaya kalau nanti mereka kalah, masyarakat berpikir pemilu dicurangi. Kalau Anies nanti gagal nyapres, masyarakat mau digiring opininya supaya menyalahkan pemerintah. Itu adalah style pengecut yang sudah pernah dilakukan sejak dulu. Mereka sudah merasa kalah, tapi tidak mau kalah sendirian. Kalau mereka kalah, di pikiran mereka adalah pihak lain harus ikut diseret sampai menjadi abu. Kalau menang, nikmati sendiri. Tapi kalau kalah, harus ajak-ajak orang lain supaya ikut hancur. Bahkan ada yang mulai membuat provokasi jika Anies gagal menjadi capres. Tidak terbayang berapa ribu pendukungnya yang akan marah dan menimbulkan kekacauan. Para pendukung Anies suka membuat narasi yang bertema gaduh dan bising. Mereka mau menang, tapi cara yang dipakai tidak sportif dan selalu mencari kambing hitam yang bakal disalahkan di kemudian hari. Formula E diusut, artinya Anies mau dikriminalisasi. Koalisi perubahan bubar, artinya Anies dijegal. Anies kalah pilpres, artinya Anies dicurangi. Suka-suka mereka aja lah. Yakin mau negara ini dipimpin mereka. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.